Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Urapi pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarikh. Kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat 5 begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah rencana dan kehendak Allah supaya setiap orang percaya adalah orang yang berhasil. Allah tidak pernah merencanakan kegagalan bagi umat Tuhan, tetapi keberhasilan. Itu rancangan Tuhan bagi kita semua. Mengawali tahun 2025 ini, mari kita memahami dengan benar bahwa Tuhan merencanakan dan menghendaki keberhasilan bagi kita semua. Katakan amin. Allah tidak pernah merencanakan kegagalan. Tetapi tentu kita harus belajar dari firman Tuhan. Bagaimana dan seperti apa maksud Tuhan supaya kita berhasil dalam hidup ini. Keberhasilan tentu yang tidak harus hanya diukur dari hal-hal jasmaniah semata. Ya. Tapi keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Nah saudara-saudara, dan itulah rencana Tuhan bagi semua kita. Kita membaca dalam ayat firman Tuhan pagi hari ini tentang Raja Uzia. Ya. Ia mencari Allah seumur hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab menulis begitu banyak pengajaran dan sekaligus contoh bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita berhasil ya di dalam Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Ya. Dunia mempunyai versi dan caranya sendiri untuk
membuat orang berhasil. Ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah mengajar kita, ya, bagaimana seharusnya kita berhasil dengan tidak harus mengadopsi cara-cara duniawi. Ya. Nah, mari kita melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan membuat seseorang berhasil. Kita melihat yang pertama, 2 Tawarikh pasal 31, kitab 2 Tawarikh pasal 31, ayat 20 sampai ayat 21. 2 Tawarikh 31, ayat 20 sampai ayat 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ya. Saudara, ini kunci keberhasilan daripada seorang Raja Hizkia. Ya. Cerita tentang Raja Hizkia sudah seringkali kita dengar, kita baca dalam firman Tuhan. Ya. Nah, mari saudara-saudara kita melihat apa kunci keberhasilan daripada seorang Hizkia. Ya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Hizkia melakukan pelayanan kepada rumah Allah dengan segenap hati daripada Hizkia. Ini yang pertama. Ya. Dia melakukan pelayanan kepada rumah Allah. Apa yang dia lakukan kepada rumah Allah? Ya. Dikatakan dalam pasal yang ke-29, 2 Tawarikh 29 ayat 3, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ini yang dilakukan oleh Hizkia dengan segenap hati untuk rumah Tuhan. Di hari yang pertama, bulan yang pertama, tahun pertama kerajaan pemerintahan daripada Hizkia, yang dilakukannya adalah membuka pintu rumah Tuhan yang sekian lama sudah tertutup oleh pendahulunya. Rumah Tuhan tidak lagi berfungsi sama sekali. Dan itu bencana bagi bangsa Israel. Bencana bagi umat Tuhan. Ketika rumah Tuhan tidak berfungsi, artinya apa? Tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada lagi pelayanan kepada Tuhan. Yang justru itu adalah rahasia untuk keberhasilan. Rahasia pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan adalah persekutuan, hubungan umatnya dengan Tuhan. Dan Hizkia menaruh perhatian untuk kembali membuka rumah Tuhan, untuk kembali memulaikan pelayanan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan pada hari yang pertama, bulan pertama, tahun pertama pemerintahan. Dia bukan melakukan sesuatu yang hura-hura dan sebagainya, pesta pora, bukan. Hati dan pikirannya tertuju kepada rumah Tuhan. Itu yang merupakan hal pertama, kunci keberhasilan daripada Hizkia. Dan keberhasilan itu kita dapat baca di dalam pasal 32 mulai ayat 27. Tentang keberhasilan Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung
aliran Gihon dan di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Ya. Alkitab menulis secara rinci keberhasilan yang dimiliki oleh Hizkia. Yang dikatakan Tuhan membuat dia berhasil. Kunci yang pertama adalah ya, dalam pasal 32, 31 yang kita sudah baca tadi adalah bagaimana pelayanannya untuk rumah Tuhan. Ya. Pelayanannya untuk rumah Tuhan. Dia melakukan apa yang baik. Dan kebaikan yang dilakukan Hizkia adalah memulaikan suatu persekutuan kembali dengan Tuhan. Dengan membuka rumah Tuhan. Memfungsikan kembali rumah Tuhan. Memberi kesempatan kembali kepada umat Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Ya. Membuka rumah Tuhan artinya memulaikan kembali aktivitas ibadah kepada Tuhan. Ya. Ayat mas kita yang selalu kita awali dalam ibadah kita. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka roti, makananmu, air, minumanmu diberkati oleh Tuhan. Segala sakit penyakit dilalukan. Ya. Tahun umurmu digenapkan oleh Tuhan. Betapa ibadah itu merupakan hal yang utama dalam hidup saudara dan saya. Karena di dalam ibadah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yang memberi kita kemampuan untuk melanjutkan hidup ini menghadapi berbagai tantangan hidup. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Di mana? Firman Tuhan. Dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian. Dan itu hal pertama yang dilakukan oleh Hizkia. Membuka pintu rumah Tuhan. Kembali ibadah itu digiatkan kembali kepada umat Tuhan. Itu hal yang baik yang dilakukan dalam ayat pasal 31 tadi. Dikatakan ia melakukan apa yang baik. Apa yang baik yang dilakukan Hizkia? Membuka rumah Tuhan. Memfungsikan kembali rumah Tuhan. Memberi kesempatan kembali umat Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui persekutuan ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua kita melihat dilakukan apa yang dilakukannya yaitu apa yang jujur. Ya. Saudara-saudara, apa yang jujur yang dilakukan oleh Hizkia dalam ayat 4 sampai ayat 17 dalam pasal yang ke-31, pasal yang ke-29 mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-17, kita tidak akan baca semua. Untuk membuka pintu rumah Tuhan dan membersihkan rumah Tuhan, Hizkia mengumpulkan semua imam-imam dan orang-orang Lewi. Kenapa? Karena yang diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan oleh Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan ini. Yang harus membuka pintu rumah Tuhan, harus masuk ke dalamnya, membersihkan rumah Tuhan supaya layak dipakai untuk ibadah kepada Tuhan. Hizkia tidak melakukan dengan kekuasaan yang ada padanya, tidak. Dia tahu batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Salah satu kegagalan daripada Daud sebelumnya saudara, ketika Daud mau mengembalikan tabut perjanjian Tuhan yang dulu dirampas oleh orang Filistin. Saudara-saudara, ketika dia menjadi raja, dia ingin mengembalikan kembali tabut Tuhan ke Yerusalem. Tapi ada satu kegagalan yang dibuat oleh Daud, yaitu dia mengumpulkan panglima-panglima tentara, dia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, semua orang-orang yang ternama dikumpulkan oleh Daud untuk membawa kembali tabut itu. Dia tidak memprioritaskan imam-imam dan orang Lewi yang punya tugas untuk mengangkut tabut itu. Dan Daud alami kegagalan. 2 orang mati ketika mereka coba memegang tabut Tuhan itu. Oh, Daud dengan segala kebanggaan dia bawa pedati baru, gerobak baru saudara. Ya. Untuk muat itu tabut perjanjian. Ya, dia pikir masa saya kalah dengan orang Filistin. Dulu waktu mereka kembalikan tabut ini,
Mereka membuat satu gerobak baru. Ya. Masa saya kalah? Daud buat yang sama. Yang terjadi adalah kematian. Kenapa? Dalam sejarah perjalanan orang Israel, tabut Tuhan itu selalu diusung, dipikul oleh imam-imam. Tidak pernah dimuat di atas kendaraan, tidak pernah. Dan Daud alami kegagalan. Dia pulang kembali tanpa membawa tabut Tuhan. Nanti setelah kedua kalinya, dia membawa semua imam-imam dan orang Lewi. Yang punya tugas yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Sudah. Demikian juga dengan Hizkia. Ya. Ketika membuka rumah Tuhan dikatakan dia melakukan apa yang jujur. Apa yang jujur itu? Dia menyerahkan pekerjaan itu kepada siapa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Dia percayakan itu. Mereka lah yang harus mengerjakan itu. Kalau saudara baca mulai ayat 4 sampai ayat 17. Saudara-saudara, kita baca saja ayat 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan. Dalam 8 hari mereka selesai pada hari ke-16 bulan yang pertama. Imam-imam dan orang Lewi yang bertugas untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Hizkia melakukan segala sesuatu yang baik dan yang jujur kepada Tuhan sesuai aturan firman Allah. Ya, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Saya percaya Hizkia belajar dari kegagalan leluhurnya Daud. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang kegagalan Daud. Dia belajar dari itu. Karena itu sekarang menyangkut rumah Tuhan itu adalah pekerjaan daripada imam-imam dan orang Lewi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian hal yang berikut apa yang dilakukan oleh Hizkia di dalam pasal yang ke-31 dan apa yang benar di hadapan Tuhan dalam ayat 20 pasal 31. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Apa yang benar? Apa yang benar yang dilakukan oleh Hizkia? Setelah rumah Tuhan itu diperbaiki, dibersihkan kembali, difungsikan kembali, maka apa yang benar yang dilakukan oleh Hizkia adalah mengembalikan kepada imam-imam dan orang Lewi apa yang menjadi hak mereka sesuai aturan firman Allah. Supaya mereka dapat melanjutkan pelayanan mereka di rumah Tuhan. Karena sekian lama hak daripada orang Lewi, imam-imam sudah diabaikan. Pelayanan mereka tidak ada lagi. Rumah Tuhan sudah ditutup. Nah, saudara-saudara, sekarang Hizkia melakukan apa yang benar. Yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak daripada para imam dan orang Lewi. Untuk kehidupan mereka dalam melayani akan Tuhan. Oh, digerakkan oleh Hizkia. Dia melakukan terlebih dahulu. Baru umat Tuhan mengikutinya. Ya. Yaitu membawa kembali korban-korban persembahan di rumah Tuhan. Membawa kembali persepuluhan yang menjadi hak dari para imam dan orang Lewi. Saudara-saudara, maka kemudian Alkitab katakan seluruh orang Israel melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Sehingga seluruh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah hal-hal yang dilakukan oleh Hizkia. Sehingga kita membaca dikatakan dalam ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ya. Apa yang dilakukannya terhadap rumah Allah seperti yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian dikatakan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ya. Hizkia bukan hanya membuka pintu rumah Tuhan dan memfungsikan kembali melalui imam-imam dan orang Lewi. Tetapi juga
Kita membaca di sini untuk pelaksanaan Taurat Tuhan dan perintah Tuhan, yaitu firman Allah. Untuk melakukan firman Allah. Saudara-saudara, Hizkia berada di depan. Dia berdiri di depan untuk pelaksanaan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Oh, luar biasa seorang Raja Hizkia ini, saudara. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh mengutamakan hubungan dengan Tuhan di atas segala kepentingan apapun. Di atas segala kepentingan apapun. Saudara-saudara, dia melakukan pelayanan kepada rumah Tuhan dan melakukan Taurat dan perintah Allah, yaitu firman Allah, dikatakan semuanya dilakukan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Artinya apa? Itu yang menjadi prioritas dalam hati daripada seorang Hizkia. Yaitu membuka rumah Tuhan, memfungsikan kembali rumah Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya untuk sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Oh, dia belum memulaikan semua yang seharusnya sebagai seorang raja. Itu nanti kemudian. Hubungan dengan Tuhan dulu diperbaiki. Dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan adalah mulai dengan ibadah dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Itu yang menjadi prioritas bagi seorang Hizkia, saudara. Ya. Kalau dikatakan dia melakukan dengan segenap hati, saudara, artinya itu yang menjadi hal utama dalam hatinya. Tidak ada lain. Karena dia mengerti itu sumber keberhasilan. Kunci keberhasilan menjadi seorang raja atas bangsa Israel, bangsa Yahudi. Saudara-saudara, kiranya kita akan menjalani tahun 2025 ini dengan belajar dari firman Tuhan ini. Saya percaya semua kita ingin berhasil. Katakan amin. Ingin berhasil dalam segala hal. Dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Apakah dalam studi mereka, apakah dalam pekerjaan mereka. Kita ingin supaya kita berhasil lebih daripada tahun 2024. Kita mau berhasil. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan itu kehendak Tuhan. Itu rencana Tuhan bagi kita semua. Membuat kita berhasil. Bukankah Alkitab katakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja. Allah bukan cuma merencanakan, saudara. Allah bukan cuma menghendaki, tapi Allah turut berperan, Allah turut bekerja. Allah aktif bekerja bersama dengan saudara dan saya. Untuk mendatangkan kebaikan, keberhasilan. Tetapi seringkali kita anggap diri kita jauh lebih mampu. Kita lebih pintar. Lebih kuat. Keliru, saudara. Mari kita belajar dari seorang Hizkia. Dia memulaikan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, sehingga dia sangat diberkati oleh Tuhan. Seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar bagaimana Hizkia memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Karena dia mengerti yang dipimpinnya ini umat Tuhan. Ya. Bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Itu yang akan dipimpin oleh Hizkia sebagai seorang raja. Sebab itu dia juga mengerti bahwa untuk memimpin umat Tuhan ini, dia perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam hal membangun ibadah kita. Membangun hubungan dalam hal melakukan kebenaran firman. Sehingga dikatakan semuanya dilakukan dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya
berhasil. Ini nyata. Ya, nyata saudara. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Hizkia dibuat berhasil oleh Tuhan. Keberhasilan Hizkia adalah keberhasilan seluruh umat Tuhan. Haleluya. Sehingga dikatakan ketika Hizkia menggerakkan semua umat Tuhan untuk kembali melakukan kewajiban-kewajiban mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, dikatakan orang-orang Lewi, imam-imam sampai sudah tidak tahu mau bikin apa. Ini semua berkat yang mereka bawa. Sesuai dengan aturan firman Allah. Mereka alami sesuatu yang sangat berbeda sebelum Raja Hizkia. Mereka alami sesuatu yang sangat berbeda. Tuhan mau buat saudara dan saya berbeda dari hari-hari dan tahun yang lalu. Maliaki pasal yang keempat. Pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Tuhan mau buat perbedaan, saudara, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tetapi persoalannya bukan sekedar datang beribadah. Apa yang menjadi prioritas dalam hati dan jiwa kita? Seperti Hizkia, yaitu melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dan Hizkia alami keberhasilan yang luar biasa. Tuhan mau buat perbedaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang monoton, saudara. Tapi Tuhan yang agresif. Allah yang aktif menjamin kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sehingga dikatakan Allah turut bekerja. Haleluya. Dia bukan sekedar merencanakan bagi saudara dan saya. Tapi dia aktif turut bekerja bersama-sama dengan kita mendatangkan kebaikan. Apa yang kita perlu? Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Mari kita belajar secara aktif, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka janji Tuhan itu ya dan amin. Sebaliknya ketika kita mengabaikan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mazmur 28 ayat 5. Mazmur 28 ayat 5. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Saya tidak punya cukup waktu pagi ini untuk menguraikan mengenai pengalaman raja-raja yang jahat atas bangsa Israel. Saudara-saudara yang sangat mengabaikan tanggung jawab pelayanan kepada Tuhan. Mereka dijatuhkan Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Tidak akan bangun lagi. Tidak akan bangun lagi. Ini bukan sekedar satu ancaman yang sekedar menakut-nakuti kita. Bukan, saudara. Tetapi apa? Artinya Tuhan menaruh perhatian sungguh-sungguh dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan engkau menjadi orang yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang ada di hati dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, begitu banyak contoh firman Allah yang sudah kita dengar, kita pelajari. Mari kita belajar, lakukan itu dalam hidup kita. Ya. Dan saya percaya, di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan kemampuan dari Tuhan, saudara. Kalau tidak, kita akan hancur, kita akan gagal. Ya. Bersama dengan Tuhan, kita mengerjakan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.